Selamat pagi kepada Bu Irma dan Kakak Asisten. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengerjakan presentasi ini secara online. Dan juga perkenalkan, nama saya Rehana Ilva dengan NIM 24222540. Saya dari kelompok Maca Loper dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berjudul Lestari Bahasa. Jadi untuk Lestari Bahasa sendiri merupakan website untuk belajar bahasa daerah yang tujuannya itu untuk mengenalkan bahasa daerah kepada khalayak umum sehingga dapat dilestarikan dengan baik. Kemudian isi fitur dari website ini terdapat belajar bahasa daerah dasar, kosakata, serta kuis dan kontak kami. Dan juga beranda seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu terkait halaman beranda. Di halaman beranda ini saya menambahkan hero section. Untuk hero section ini terdapat judul, gambar banner, dan juga sedikit pembuka untuk kalimat seperti ini, dan juga Anda tombol mulai belajar dan lebih lanjut. Mulai belajar ini apabila diklik akan mengarahkan ke halaman bahasa daerah, dan apabila lebih lanjutnya diklik akan mengarahkan ke halaman kontak kami. Kemudian di sini ada card shortcutnya, saya bilang seperti itu. Di sini Anda dia bisa mempelajari bahasa daerah, kosakata, dan juga latihan kuis bahasa daerah di situ. Sini juga ada penjelasannya sedikit. Ini isinya fitur tentang apa, seperti itu secara overview. Kemudian di sini juga saya menambahkan manfaat untuk belajar bahasa daerah itu sendiri. Dan juga jika Get in Touch ini diklik, maka akan mengarahkan ke halaman kontak kami, seperti itu. Kontak kami ini bisa dimaksudkan untuk orang-orang yang ingin mempelajari bahasa daerah secara kursus ataupun ingin mengadakan suatu event kebudayaan dan ingin mengkontak kami sebagai penyelenggara. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini saya langsung beralih ke halaman bahasa daerah. Untuk halaman bahasa daerah sendiri, di sini ada hero section. Hero section itu ada judul yang mempertegas halaman ini halaman apa, dan juga ada search bar. Untuk search bar sendiri, saya tidak menggunakan script apapun, jadi hanya tampilan front end saja. Dan kemudian di sini ada beberapa card yang saya susun menggunakan grid dengan susunan item 3. Di sini masing-masing ada masing-masing grid atau masing-masing kolom ada 3, jadi total ada 6 bahasa daerah yang saya gunakan atau saya angkat. Nah, apabila ini diklik, maka akan muncul halaman bahasa halaman mengenai penjelasan bahasa daerah itu sendiri. Kemudian eh, kita beralih ke kosakata. Di sini juga sama, saya menggunakan eh, susunan atau view template yang sama seperti halaman bahasa daerah. Jika kemudian saya pilih kosakata bahasa Jawa, jika diklik maka akan muncul tabel bahasanya gitu. Dari bahasa daerah, kemudian Jawa Jawa Ngoko dan Jawa Krama. Seperti itu, karena ini saya buka bahasa Jawa, jadi ini format dalam bahasa Jawanya seperti itu. Jadi orang-orang bisa langsung belajar dari bahasa daerah, menerjemahkannya hingga ke bahasa Jawa Krama. Kemudian di sini ada kuis. Kuis ini dimaksudkan untuk latihan soal eh, dari materi yang sudah dipelajari dari bahasa daerah hingga kosakata seperti itu. Kemudian ini saya klik di bahasa Jawa akan muncul form seperti ini. Ini form ini digunakan untuk mengisi atau untuk mengisi jawaban dari kuis yang disajikan seperti itu. Ini apabila saya belum klik semuanya, ini saya submit. Nah, ini ada belum soal belum dijawab semua, maka saya harus mengisi satu-satu terlebih dahulu. Bila disubmit harusnya ada keluar berhasil, cuma ini masih dalam proses untuk skripnya. Kemudian ini ada kontak kami. Untuk kontak kami sendiri, ya apabila belum terisi maka dia akan muncul field seperti ini. Harus diisi terlebih dahulu. Saya coba isi. Nah, apabila ini belum diisi maka dia juga akan keluar pop-up seperti ini. Nah, jadi saya isi dan sub. Maaf.
dia akan langsung terrestart sendiri. Nanti. Eh, dia langsung akan hilang. Harusnya Anda pop up muncul tulisan berhasil, cuma untuk skripnya masih dalam proses. Kemudian saya akan presentasikan dari codingannya. Oke. Nah, untuk codingan sendiri, saya mulai dari style. Nah, untuk style itu saya seperti ini. Saya menggunakan style media untuk mengatur responsif dari em, tampilan websitenya seperti itu. Jadi ketika dia dikecilkan, dia akan mengikuti lebar bentukan layar seperti itu. Di sini untuk mengatur lebar layarnya. Kemudian di sini juga ada bagian navbar, custom navbar. Di sini ada warnanya untuk mengubah warna navbar. Coba saya rubah ke sini. Nah, navbarnya akan ikutan berubah seperti itu. Kemudian juga ada link aktif dan navbar link hover. Ini berfungsi untuk bagian ini. Jadi ketika dia di hover, maka akan berjalan ke yang bagian nav link hover. Bila aktif, maka akan menjalankan bagian ini. Jika ini saya rubah, maka ini juga aktifnya akan berubah. Atau enggak? Mungkin ada sedikit error ya. Oke, ikut aja. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di sini ada buttonnya. Buttonnya juga sama saya buat seperti ini. Ini pengaturan hmm, buttonnya, ada radiusnya dan juga warna apabila dia di hover, yang terutama yang outline gitu dan juga yang primary seperti itu. Kemudian di sini juga ada padding PX, itu untuk mengatur lebar padding apabila dia dilebarkan seperti ini. Itu akan mengatur level pending dari semua halaman gitu agar semuanya sejajar dan presisi seperti itu. Kemudian juga ada footer, pengaturan footer dan footer image tapi belum diisi seperti itu. Oke, kemudian untuk halaman indeks ini ada pengaturan navbar yang tampilkan di sini itu diaturnya di sini dan juga untuk ngelinknya itu pakai ahref navlink seperti itu. Ini di sini untuk mengatur ke setiap halaman yang ada. Kemudian di sini ada hero section juga. Hero section yang tadi itu diaturnya di sini. Jadi di sini ada image-nya mengarahkan atau mengambil image dari aset di hero page. Kemudian di sini juga ada ahref untuk mengarahkan tombol ini ke halaman yang ingin dituju. Seperti itu. Terus ini adalah poin layanan. Di sini saya menggunakan kontainer 4X agar sejajar dengan tampilan navbarnya, tampilan hero-nya. Jadi sejajar seperti ini. Nggak ada yang offset gitu agar lebih rapi. Saya menggunakan di flex gap tree itu untuk memudahkan saya membuat susunannya gitu. Di sini saya juga menggunakan row sebelum beralih ke div atau sebelum beralih maaf, oke. Saya menggunakan masing-masing saya gunakan row untuk mengatur presisi dari em, foto dan juga penjelasan atau juga captionnya seperti itu. Nah, masing-masing juga sama, dan saya juga masih mengambil aset yang sama dengan Hero. Di sini untuk link masing-masing juga sudah disesuaikan dengan halaman yang ingin dituju. Seperti itu. Kemudian untuk manfaat bahasa, saya menggunakan row dan juga kontainer PX4 agar sejajar dengan yang di atas dan juga P5 untuk mengatur eh, jaraknya seperti itu. Nah, saya menggunakan calls ini untuk mengatur, maaf, saya menggunakan row untuk mengatur fungsi dari tabel dari kedua bidang ini. Saya menggunakan juga uh, call SM5 untuk bagian yang di samping agar lebih rapi dan presisi dan juga list group dan juga ul dan li untuk mengatur poin-poin yang ada di sini. Seperti itu untuk
indeks dan juga saya beralih ke halaman belajar bahasa daerah. Oke, untuk belajar bahasa daerah saya sendiri em, masih menggunakan template yang sama. Oh, maaf ini salah. Untuk belajar bahasa daerah, kuis dan lain-lainnya, saya menggunakan satu template atau satu tampil yang sama, hanya berbeda judul saja. Jadi saya akan jelaskan dari belajar bahasa daerah aja gitu. Nah, untuk explore ini itu disajikan di sini. Ini untuk yang muat bagian banner yang ini itu di H2 dan juga ada captionnya. Kemudian untuk form input itu dimuatnya di sini. Kemudian untuk kontainer sendiri juga masih sama menggunakan PX4 dengan ketentuan row seperti ini. Dan juga untuk kelasnya saya ambil dari Bootstrap, menggunakan template Bootstrap, itu dengan diatur kolom dengan menggunakan card seperti itu. Dan dia mengambil aset dari folder aset untuk thumbnailnya dan juga menggunakan H5 dari kelas cardnya sendiri. Ya, ini langsung dari Bootstrapnya, jadi saya nggak ngatur lagi di style. Kemudian juga langsung untuk paragrafnya juga yang lainnya seperti itu. Terus ini dipisahkan dengan grid itu untuk mengatur jarak antar jarak dari paragrafnya ke buttonnya seperti itu. Buttonnya sendiri juga sudah terhubung ke halaman yang ingin dituju bahasa Jawa seperti itu. Kemudian untuk bahasa Jawa sendiri saya cuma menggunakan satu sintak aja yaitu image untuk menampilkan halaman dan juga div container untuk menampilkan satu materi seperti ini. Kemudian untuk kosakata juga sama dari susunan eh, tampilannya menggunakan card dari bootstrapnya. Kemudian tapi untuk dari susunan tabelnya di sini saya menggunakan susunan coding seperti ini. Jadi menggunakan TR dan TD. Ini TR langsung pakai T-body, jadi langsung pengaturannya menggunakan pengaturan Bootstrap dan saya menggunakan TR TD data seperti ini untuk membuat satu data ini. Gitu. Kemudian yang kuis juga sama, saya menggunakan style yang sama seperti tadi. Kemudian di sini untuk kuis itu saya menggunakan form validasi. Jadi ketika dia diklik itu tidak keluar, itu form validasinya dari sini dan saya itu menggunakan name-nya itu semua saya samakan soal seperti itu. Karena kalau misalnya menggunakan semuanya jadi ada soal satu soal dua itu akan sangat menyulitkan. Jadi saya samakan semuanya menjadi soal sehingga akan terpanggil di dalam uh, value yang ini dan akan muncul jawaban seperti apa pop-up seperti ini apabila belum terjawab salah satu soalnya seperti itu. Itu untuk yang kuis dan juga untuk yang kontak kami. Kemudian untuk kontak kami, di sini juga saya menambahkan form untuk validasi form seperti itu, seperti yang ada di pelajaran praktikum. Dan di sini juga saya menambahkan untuk name-nya sudah saya sesuaikan dengan eh, skrip yang di atas gitu. Kemudian ini untuk hubungi kami, saya menggunakan ini sama seperti yang saya gunakan ketika di beranda seperti itu. Di sini saya juga mengambil aset dari bagian aset, juga ada list group untuk menampilkan beberapa list yang ada di sini. Tapi di sini ketika di hover dia keluar gitu untuk
apa tuh namanya, link aktifnya seperti itu. Nah, kemudian untuk form submit itu ada di bagian ini. Jadi di sini ada form action on submit validasi. Validasi ini memanggil validasi script yang di atas itu tadi. Kemudian untuk yang ini tadi itu saya gunakan row untuk bagian yang first name, email, phone karena tadi itu kan dia menyamping seperti itu. Kemudian baru bawahnya saya gunakan div comment untuk melakukan inputan komentar seperti itu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.